Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Perayaan Hari Tahun Baru Imlek di Kota Medan dirayakan sederhana dan terbatas di tengah pandemi. Sementara ratusan umat kelenteng Sanggar Agung Kenjeran, Surabaya memadati kelenteng untuk bersembayang. Kita akan bergabung dengan Dana Pangaribuan dari Medan dan Zevanya Sarah dari Surabaya. Kita ke Dana. Dana, bagaimana situasi Imlek di Kota Medan di hari pertama ini? Suami dan juga pemirsa, peringatan Hari Tahun Baru Imlek 2022 atau tahun 2573 kalender Tiongkok untuk Shio Macan Air di Kota Medan secara khusus di Mahaviara Maitreya Kota Medan terpantau sepi dan sangat sederhana. Untuk masyarakat yang datang kemari juga terbatas. Memang pihak pengurus pelihara menyampaikan bahwa mereka tidak melaksanakan perayaan apapun, hanya melaksanakan ritual saja. Masyarakat Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek juga dihimbau untuk melaksanakan ibadah di rumah saja dikarenakan masih di tengah pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pihak vihara tidak melarang masyarakat Tionghoa yang ingin langsung beribadah di lokasi ini, namun dengan catatan harus menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Sejak pagi tadi hingga siang hari ini ada puluhan masyarakat yang datang ke lokasi untuk beribadah atau melaksanakan ritual secara bergantian. Dan selain dari adanya pembatasan, faktor lain sepinya vihara ini dikarenakan dari pagi hingga siang hari ini masyarakat Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek masih akan melakukan silaturahmi bersama keluarga atau sekedar makan bersama. Selain itu bisa saya gambarkan untuk dekorasi yang ada di Vihara Maitreya ini terlihat sangat sederhana sekali, di mana hanya ada hampir 1000 lampion yang dipasang di bagian depan vihara. Dan memang untuk Vihara Maitreya Kota Medan ini menjadi vihara terbesar di Kota Medan di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, di mana memang pada tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi COVID-19 perayaan Tahun Baru Imlek selalu dirayakan meriah, sehingga tidak hanya masyarakat Tionghoa saja yang datang kemari, namun juga masyarakat lain yang datang untuk sekedar melihat seperti apa kemeriahan dan juga dekorasi yang biasanya dihias di Vihara Maitreya Kota Medan. Tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat yang datang kemari dan menyampaikan bahwa mereka mengharapkan di tahun 2022 ini membawa kesuksesan dan tentunya mengharapkan agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga mereka bisa merayakan Tahun Baru Imlek yang meriah dan juga dapat melaksanakan Tahun Baru berkumpul bersama keluarga. Sumi. Dana, apa saja protokol kesehatan yang diterapkan di Vihara Maitreya di hari Imlek ini? Ya, untuk aturan protokol kesehatan di Mahaviara Maitreya Kota Medan memang tadi kami pantau cukup ketat untuk diterapkan, di mana ada 3 lapis pintu yang disiagakan. Pada bagian pintu kedua di lokasi tersebut ada fasilitas cuci tangan yang disiapkan, kemudian bagi mereka yang ingin masuk harus melakukan pengecekan suhu tubuh, lalu wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak ketika berada di dalam kawasan vihara. Selain itu pada bagian pintu 2 juga disiapkan barcode untuk screening vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jika kita melihat dari aplikasi tersebut, maka jumlah kapasitas maksimal orang yang dapat memasuki kawasan vihara adalah 2.000 orang. Jika nantinya melebihi 2.000 orang, maka mereka diminta untuk menunggu di bagian luar, menunggu hingga ada yang keluar untuk bergantian masuk ke dalam vihara. Namun pada bagian pintu altar ini juga disiapkan ada 2 jalur untuk masuk dan keluar secara terpisah agar nantinya masyarakat ataupun mereka yang beribadah ini tidak berkumpul dan tidak terjadi tabrakan ketika mereka sedang hendak masuk dan juga keluar. Dan selain itu, penjagaan yang dilakukan di sini juga dibantu oleh pihak kepolisian, di mana sekitar 25 orang personel kepolisian yang disiagakan. Dan tadi juga kami memantau ada tim gegana yang sudah melakukan sterilisasi sejak pagi tadi. Dan diharapkan dengan perayaan Imlek yang sederhana ini tetap membawa keberkahan bagi masyarakat Tionghoa khususnya di Kota Medan. Demikian Sumi yang bisa kami sampaikan dari Kota Medan, kembali ke Anda di studio. Baik, kita bergeser ke Zevanya di Surabaya. Zevanya, bagaimana situasi di Surabaya di hari Imlek ini khususnya di kelenteng Sanggar Agung Kenjeran?
Baik Sumi, untuk situasi siang hari ini di Kelenteng Sanggar Agung Kenjeran Surabaya, kami memantau para umat masih terus berdatangan ke kelenteng ini untuk bersembahyang dan juga memanjatkan syukur di hari pertama perayaan Tahun Baru Imlek 2573 Sio Macan Air. Dan mereka pun ini bersembahyang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat tentunya, karena dari pihak kelenteng pun ini juga sudah menyediakan fasilitas untuk menunjang penerapan protokol kesehatan di kelenteng ini, seperti ketika para umat yang akan memasuki kelenteng ini sudah disediakan scan barcode peduli lindungi terlebih dahulu dan dicek dulu suhu tubuhnya oleh satpam yang sudah bersiaga. Dan ketika mereka sudah masuk ke kawasan kelenteng dan akan melakukan sembahyang, di kelenteng ini menyediakan 2 tempat sembahyang, di mana itu yang ada di dalam ruangan maupun juga yang ada di ruangan terbuka. Yang ada di dalam ruangan ini para umat dianjurkan untuk selalu menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan. Dan di sini tidak hanya para umat saja yang datang untuk melakukan sembahyang, namun kami juga melihat ada wisatawan lokal juga yang datang serta untuk ikut melihat bagaimana suasana perayaan Imlek di kelenteng ini. Karena memang untuk Kelenteng Sanggar Agung Kenjeran Surabaya sendiri menjadi salah satu tempat wisata religi yang ada di Surabaya. Menurut pengurus kelenteng, Sumi, untuk perayaan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Sanggar Agung Kenjeran Surabaya, untuk tahun ini memang diadakan secara sederhana, tidak semeriah seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19, di mana pada saat itu pihak kelenteng ini melakukan kegiatan untuk semakin menyemarakan perayaan Tahun Baru Imlek. Namun untuk tahun ini, kelenteng ini hanya dibuka dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, hanya untuk melakukan ritual sembahyang begitu bagi para umat di Tahun Baru Imlek ini. Dan berikut kita ikuti pernyataan langsung dari pengurus kelenteng Eka berikut ini. Seperti yang lain sih ya, harapan kita hari depan pasti lebih cerah daripada kemarin. Maksudnya ya tahun depan juga pastinya kita lebih baik daripada tahun kemarin dalam apapun. Dari keluarga ya lebih baik, perekonomian, dari negara ya pastinya lebih baik. Sumi. Zevanya, ini tahun ketiga Imlek dirayakan di tengah pandemi. Apa yang menjadi harapan umat khususnya di Surabaya untuk tahun ini? Iya Sumi, untuk harapan para umat di kelenteng ini pun mereka berharap bahwa tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya bagi segala aspek kehidupan mereka, baik itu untuk kesehatan mereka, ekonomi mereka, maupun untuk aspek-aspek lainnya. Dan mereka pun juga tentunya berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar mereka ini dapat kembali merayakan Imlek seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Selain melakukan sembahyang agar apa yang menjadi harapan mereka ini terkabul, para umat juga ini kami lihat ada yang melakukan ritual function, di mana para umat ini melakukan ritual melepas burung pipit dengan tujuan untuk membahagiakan makhluk lain agar apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi harapan mereka di tahun ini dapat segera dikabulkan. Demikian Sumi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zevanya Sarah melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara.